Gimana liburannya? Lumayan ya, 3 hari deg-degan ya kan? Gimana ya market ya setelah kita update dari hari Sabtu, terus habis itu market gimana ya? Tiba-tiba apa ya hari Sabtu juga ya, tiba-tiba ada serangan. Terus habis itu tiba-tiba ada berita soal NATO mau ikut campur ya, US mau ikut campur. Kita masih update terus ya itu ya di grup tele kan. Sampai hari Senin juga kita masih update termasuk perundingan dengan Rusia Ukraina di Belarusia ya. Ternyata hasilnya memang harus ngelanjutin lanjutin perundingan berikutnya ya. Tetapi dari update-update yang ada, mungkin teman-teman dari sini ya, kita mungkin bisa sedikit lah ya menganalisa kira-kira kalau kita udah melakukan persiapan segala macam apa yang harus kita lakukan. Nah, update-update kayak gitu ya harus teman-teman lakukan gitu. Jadi ini analisa saya masih cukup ini nggak ya, masih tepat nggak ya, masih bisa saya ikutin nggak ya, teknikalnya ini masih bisa saya ikutin nggak ya dengan update seperti ini ya. Buktinya hari ini malah gap up ya, gap upnya juga ada di beberapa big cap lah ya, kayak misalnya Telkom, BBCA malah enggak ya, BBRI ya, BBNI, termasuk BMRI ya, itu sampai apa namanya gapnya lumayan lumayan gede ya, lumayan gede banget ya. Nih ya, lihat sendiri ya, ini BBRI-nya masih ada gap masih masih lumayan kebuka, kayak misalnya Telkom juga sama. Ya kan? Terus habis itu ada namanya BBNI juga sama. Ya, nah. Tapi ya puji Tuhan ya, saham-saham yang mungkin yang kita kita kasih insight kemarin itu masih cukup inilah ya, masih cukup relevan untuk kita ikutin ya. Nah, kita mungkin sedikit membahas dulu ya. Saya mungkin sedikit membahas juga, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam DM saya ya. Apakah saya punya grup premium? Nggak ada ya, grup premium kita nggak ada, dan memang itu dari dulu memang tidak pernah ada ya. Kenapa kita nggak mengadakan grup premium? Karena saya buat saya kadang-kadang itu membatasi kita ya. Grup premium itu membatasi kita untuk sharing terlalu jauh ya. Maksudnya benar-benar terbuka gitu untuk sebuah sharing. Jadi maka dari itu saya cuma ada kelas ya, dan anggapan saya adalah kelas itu saya berbagi ya, berbagi apa yang saya tahu. Dan itu kalau misalnya teman-teman sudah tahu ilmunya, sudah tahu dasar-dasarnya, tinggal teman-teman kembangkan aja, dan itu tidak akan bisa diambil dari teman-teman. Ya karena itu udah menjadi pengetahuan kan yang teman-teman dapat, tinggal mau dikembangkan atau tidak. Ya, hanya itu aja. Jadi buat saya ya, saya lebih baik melakukan sesuatu yang bisa membuat teman-teman dari something menjadi mungkin dari yang tadi yang nggak tahu menjadi tahu ya, tinggal selanjutnya mau dikembangkan apa enggak ya. Nah, itu mungkin jawaban saya untuk DM-DM yang masuk ya. Jadi saya nggak punya grup premium. Nah, teman-teman bisa ikutin market update, market review ya. Ini setiap Selasa, setiap Kamis, dan setiap hari Sabtu. Yaitu saya share di YouTube. Kemudian hari Kamis itu teman-teman bisa join terbuka di live Zoom ya. Linknya teman-teman juga bisa dapatkan di grup tele. Oke? Jadi itu menjawab ya, karena cukup banyak DM yang hanya menanyakan buat ada ini enggak ya, ada grup premium apa enggak ya. Enggak ada. Jadi benar-benar cuman kelas aja, habis itu nanti ya alumni-alumni yang kita update di market review, update di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu juga buat konfirmasi aja apa yang sudah teman-teman analisa, cuma untuk mengkonfirmasi itu aja. Nah, habis itu stylenya masing-masing ya kan, risk manajemennya masing-masing ya. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi apa yang kita lihat di hari ini, karena gap up-nya tinggi banget ya, jadi kayak bener-bener kayak mengejar target ya. Target kita 7.000 ini ya, kalau lihat-lihat begini ya, anggap aja udah terpenuhi lah ya. Kita consider the target is done gitu ya, 7.000 udah done ya. Kalau udah lihat gap begini ya, kita mungkin lihat besok mungkin ada peluang terjadinya koreksi ya. Tapi ini ingat loh, ini koreksi ya, kita masih belum melihat adanya perubahan pada trennya ya. Ini baru
baru koreksi ya. Nanti mungkin ya masih akan ada koreksi ini, apalagi cuman besok ya, Kamisnya udah libur, terus habis itu hari Jumat. Jadi cuma tinggal 2 hari perdagangan. Jadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi di hari-hari kejepit ini, hari perdagangan kejepit, sebenarnya cukup wajar ya, apalagi lihat dari marketnya, inflow-nya. Hari ini inflow-nya hampir 1,7 triliun ya, dari asing tok. Ya, jadi 1,7 triliun. Jadi kita masih ngeliat ada euforia yang begitu tingginya ya untuk masuk ke emerging market, terutama untuk indeks harga saham gabungan lah ya. Jadi ya buat kita masih oke lah ya, masih kita bisa pegang hot money-nya, masih terus masuk ya. Kita masih bisa pegang. Nah, melihat kondisi sekarang, terus habis itu konfliknya Ukraina segala macam ya, kira-kira apa yang masih bisa kita hold ya? Apakah kita harus keluar dari pasar atau gimana ya? Sekali lagi, karena trennya masih utuh, jadi kita masih bisa stay di dalamnya. Nah, sekarang tinggal kita lihat trennya seperti apa, saham-saham seperti apa yang mungkin kita bisa melakukan koleksi di situ. Kalau teman-teman mungkin kalau di trading di big cap, big cap gitu ya, memang iya aman gitu, tapi naiknya pelan-pelan. Oh enggak deh gitu ya. Kita mau coba cari saham-saham lain yang kira-kira bisa, mungkin ya kalau namanya trading ya kita pengennya bergerak agak cepat lah ya. Nah, kalau kemarin teman-teman hari ini teman-teman mungkin udah lihat batubara bagaimana, habis itu CPO bagaimana. Itu yang kita kasih di insight ya tadi pagi ya di tele ya. Nah, apa yang sebenarnya yang kita lihat sih, kok bisa masuknya ke batubara, bisa masuknya ke CPO, bukan masuknya ke minyak. Ya. Ini mungkin ya saya mencoba untuk share sekali lagi ya. Sekarang sekalian buat teman-teman ya sekedar refresh aja apa yang sudah teman-teman pelajari ya. Ada satu sistem dalam kita melakukan analisa. Jadi ini saya sudah punya singkatannya. Namanya TMA ya, TM dan A ya. T itu apa? T itu adalah tujuan. Anggaplah teman-teman kalau misalnya mau pergi liburan, itu harus ada tujuan kan. Harus ada tujuan. Tujuannya harus jelas dulu. Kalau enggak, teman-teman packing segala macam ya tinggal jalan aja. Mau kemana? Ya kan? Nah, jadi pertama teman-teman harus merencanakan tujuannya. Artinya kalau dalam saham, teman-teman harus lihat trennya. Nah, sekarang ada konflik namanya Ukraina dan Rusia. Ya, konflik ini kenapa berbeda dengan konflik mungkin yang terjadi di Afghanistan, mungkin yang terjadi di Irak atau Iran dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa ini berbeda? Karena kedua negara ini, Rusia dan Ukraina, ini adalah negara dengan komoditas yang cukup berlimpah. Oke, Rusia terkenal dengan komoditas logamnya. Mungkin karena nyatu ya dengan Cina juga ya, jadi kayak satu daratan gitu ya. Cina sendiri teman-teman juga tahu ya, itu banyak sekali isinya itu adalah komoditas, batu bara lah, emas lah, segala macam ada kan. Rusia juga sama, termasuk di dalamnya ada namanya minyak. Di Laut Hitam itu kalau tidak salah setiap hari itu diambil itu sekitar 5 juta barel. Nah, kalau minyak ada pasti ada gas. Ya, nah kalau untuk urusan yang namanya komoditas yang udah ready ya, yang tidak, Rusia kan nggak ngapa-ngapain kan, yang diserang kan Ukraina kan, jadi yang mungkin kita akan melihat itu adalah bagian Ukrainanya. Ya, maka dari itu kenapa gas sama minyak itu tidak terlalu saya konsenkan. Ya, kenapa? Karena banyak substitusinya. Kita ngeliat kayak minyak ya, minyak itu penghasil minyak terbesar saat ini adalah US. Ya, Amerika. Ya, Amerika terus yang kedua masih di daerah Arab lah ya. Uni Arab dan lain sebagainya. Berarti substitusinya masih ada. Masih ada selain Rusia mereka bisa ngambil dari tempat lain. Nah, bagaimana dengan gas? Gas juga sama. Artinya kalau misalnya US ada tambang minyaknya, berarti ada gasnya juga. Di Uni Arab juga sama ya. Kalau mereka nambang minyak pasti akan dapat gasnya. Jadi nggak bisa pilih-pilih. Saya cuma mau dapat gasnya, nggak bisa. Otomatis akan dapat minyaknya. Saya mau cuma ngambil minyaknya, gasnya nggak mau, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus ada, komoditas minyak dan gas itu udah nyatu. Oke? Nah, kalau kita lihat ini, kalau cuma minyak tok, ada substitusi banyak ya. Nah, tetapi berbeda mungkin dengan gas. Ya, nah ini kita mungkin akan melihat trennya nih, tren ke depannya. Kenapa sih gas itu pengaruh? Bukan komoditas gasnya yang kita takutkan. Tetapi Rusia ini mensuplai Eropa itu hampir 45% gas ya untuk pembangkit listrik mereka.
Masih ingat nggak krisis energi di Eropa waktu itu? Kenapa? Karena gas yang mengalir dari Rusia ke Eropa itu tersendat. Ya kan? Ya, sekarang Rusia disanksi, dijatuhkan sanksi ekonomi bla 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 segala macam. Kira-kira menurut teman-teman ya, sekelas Rusia dia balas nggak? Balasannya gampang kan, tinggal ditutup saja pipa gasnya. Jadi tidak akan ada gas lagi mengalir ke Eropa. Itu 45% loh. Kira-kira ya, Eropa akan langsung itu nggak ya? Langsung mencari substitusi di tempat lain nggak? Langsung mencari pemasok yang lain nggak? Pasti mereka akan mencari. Tetapi pengiriman lewat laut itu berbeda dengan pengiriman lewat pipa. Kalau lewat pipa kan teman-teman tahu sendiri, tinggal buka keran, gasnya mengalir. Betul ya? Sedangkan kalau pengiriman lewat tanker dan lain sebagainya itu butuh waktu untuk sampai ke Eropa. Oleh sebab itu, Eropa mulai mencari pengganti ya daripada pemasok di Rusia. Berarti dia harus mencari tempat beli gas yang lain kan? Atau dia mengaktifkan pembangkit listrik tenaga uap lah ya dan lain sebagainya yang notabene itu harus dibakar dengan batu bara. Ya, jadi yang mungkin yang tadinya udah diganti jadi gas ya, lebih go green segala macam, sekarang terpaksa harus dikemas dalam batu bara. Nah, kondisi Eropa sendiri, dia kalau mau ngambil batu bara itu pasti dari Rusia kalau nggak dari Cina. Ya, Rusia dan Cina. Teman-teman juga tahu ya, Cina sekarang mungkin musim dingin ya, penambangan batu baranya juga tidak kencang-kencang banget, itu masih dipakai di dalam negeri. Oke. Nah, kalau ambil dari sekutu paling dekatnya di Australia, kejauhan. Betul ya. Nah, kalau cari batu bara, berarti yang paling dekat di mana? Dan mungkin yang akan lebih murah dibandingkan dengan dia ambil dari Australia. Ya, ini berarti masuk Indonesia di situ. Ya, makanya kenapa batu bara mulai membara lagi. Yang saya nggak tahu juga ya, 2030 bisa nggak benar-benar bebas emisi, batu bara benar-benar nggak ada. Ya, dengan kondisi sekarang. Apakah nanti akan ada mundur lagi? Ya, skenario itu atau gimana kita nggak tahu. Tapi setidaknya justru dari stopnya gas itu, kita mulai lihat ada peluang di batu bara. Ya, maka dari itu ya, hari ini mungkin teman-teman lihat Indi hampir arah, Adaro, ITMG apalagi ya naiknya lumayan tinggi karena ITMG kan hampir boleh dibilang diekspor semua tuh. Ya, terus habis itu mungkin teman-teman juga lihat ada Delta Dunia Makmur, ada mungkin kalau PTBA mungkin masih dalam negeri ya. Tetapi kalau PTBA ya, karena sekarang pembelian PLN dalam negeri itu kan berdasarkan harga pasar ya. Ya, berdasarkan harga pasar. Jadi harusnya PTBA juga akan ada kenaikan pada pendapatan mereka. Karena apa? Harga batu bara di pasaran naik lagi. Ya, naik lagi. Nah, pilihan kita kan kemarin adalah Adaro, ya, PTBA, ya. Kemudian kenapa nggak kita ambil Indi? Karena Indi udah tinggal bersiap jalan doang kan. Sedangkan kalau PTBA itu masih ada di sekitar plafon kan. Kita cuma tinggal menunggu dia break atau enggak. Adaro juga sama kan. Di plafon tinggal break apa enggak. Kalau Delta Dunia Makmur udah ketinggian. Jadi kita nggak mungkin kejar kan. Nah, kalau Indi juga sama kan. Sebenarnya dia juga dekat-dekat plafon kalau Indi ya. Ya, tetapi udah keburu naik ya nih plafonnya kan di sini nih. Kalau teman-teman mungkin kalau dapat ya berarti udah ikut gitu ya. Nah, oke, itu kita bicara mengenai trennya. Ya, tren T-nya ya, tujuannya. Kalau teman-teman udah dapat tujuannya, ya teman-teman habis itu ngerencanain saya mau pergi ke tujuan itu pakai apa? Pakai mobil pribadi kah? Bus kah? Pesawat kah dan lain sebagainya kan, itu tujuannya. Kalau di saham berarti emitennya apa yang teman-teman mau sebagai kendaraan teman-teman mencapai tujuan tersebut ya. Kendaraannya apa, emitennya apa. Nah, sisanya masih di dalam M-nya itu. M itu adalah momentum ya. M-nya itu adalah masih ada kendaraan di situ, masih ada sopir kenek dan bensinnya. Ya, bensinnya yaitu katalis. Bensinnya itu adalah sentimen. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi tujuan ya, momentum, kemudian yang terakhir adalah arahnya. Arahnya udah ke yang namanya technical ya. Nah, kalau lihat sistematis penyusunan dari strategi trading kita ya,
teman-teman juga bisa melihat kenapa dari kemarin saya minta teman-teman perhatikan konstruksi dan turunannya. Bukan untuk dibeli sekarang. Kenapa? Tujuan kita udah jelas, IKN. Ya. Emitennya, ya teman-teman pilih sendiri. Ya, momentumnya, kendaraannya teman-teman pilih. Mau ikut yang mana? Ya, mau di Wika kah, PTPP kah, WSKT kah, apa WG lah gitu ya, segala macam. Ini kendaraannya. Nah, kita tinggal menunggu bensinnya. Sulutan bensinnya itu diisi dulu kan. Ya, isinya full tank atau enggak. Kalau dia full tank, mungkin dia bisa jalan lebih jauh lagi kan. Nah, ini bensinnya kita sedang menunggu. Dan yang namanya arahnya. Arah itu ya di teknikalnya. Memang teknikalnya belum memberikan kepada kita sinyal untuk buy. Tetapi perhatikan, itu sudah masuk ke dalam watchlist teman-teman. Oke, ini sistematisnya loh. Jadi jangan lagi ya nanti ada yang DM saya lagi. Lah, ini di pucuk saya ambil. Makanya saya nyangkut di situ. Ya. Jadi urutin dari awal. Tujuannya capai dulu. Trennya itu apa? Ya, trennya. Habis itu cari emitennya. Kemudian ikutin update bensinnya. Udah ada belum katalis-katalisnya? Ya. Habis itu lihat teknikalnya. Kan katanya banyak sekali yang sudah punya trading system. Ya kan? It's good. Berarti teman-teman harusnya udah punya yang namanya arah. Teman-teman udah tahu trading system udah memberikan sinyal nih titit. Masuk dong. Ya. Jangan akhirnya nanti di analisa per candle. Wow, konstruksi hari ini gimana ya? Oh, konstruksi hari ini turun. Lah, jelek dong. Ya. Ingat ya, trennya IKN-nya memang sudah ada. Tujuannya sudah ada. Tetapi momentumnya sama arahnya belum. Ya. Jadi kita tinggal memperhatikan sebenarnya kalau sekarang kalau lihat arahnya ya, kita udah bisa buy on weakness. Benar nggak? Buy on weakness. Buy di sekitar support. Tetapi kalau kendaraannya belum diisi bensin, ya teman-teman mungkin akan menunggu agak lama. Kenapa harus tunggu dia isi bensin dulu? Nah, bensinnya tungguin. Itu yang kita lakukan di dalam trading ya. Jadi ada sistematisnya, bukan tiba-tiba oke, saya ngelihat teknikalnya begini, oke, saya ikut gitu ya. Enggak. Karena apa? Tipikal saya ya, gaya trading saya adalah swing bukan scalping. Ya, kalau teman-teman mau ikutin sampai ke position ya berarti setelah dia udah isi bensin, teman-teman tinggal update bensinnya bisa berjalan berapa jauh. Trendnya itu bisa berjalan berapa jauh ya, kita mau ikutin sampai patah. Nah, itu position. Ya. Jadi saya tidak mungkin memberikan kepada teman-teman sebuah insight yang harganya sudah di langit. Habis itu teman-teman kejar. Itu cuma buat dapetin 5%, ya, 3%, segala macam. Kita enggak di situ. Kalau teman-teman mau swing ya, minimal risk ratio-nya harus 1:2. Atau kalau bisa dapat lebih besar lagi, kenapa tidak? Ya, maka dari itu harus punya trading system yang tahu di mana low risk itu berada. Ya, low risk itu berada. Ini kayak misalnya kayak WSKT. Oh, ini low risk nggak? Buat kita secara teknikal ini low risk. Kenapa ya? Karena sudah berada lagi di sekitar support yang sudah terbentuk sebelumnya. Ini low risk, benar nggak? Ya, nah cuman sekarang ya tinggal karakter teman-teman. Oh, kalau saya agresif, saya ambil, saya buy. Ya. Tapi kalau lihat urutannya, ini sentimen bensinnya itu belum diisi. Ya, mungkin di sini udah keisi tapi cuma jalan sampai segitu ya. Terus dia balik lagi ya, balik ke pangkalan return to base kan buat apa? Ya buat isi bensin. Bisa jadi kan? Kita tinggal menunggu bensinnya. Oke? Jadi itu ya. Jadi nggak perlu harus di DM lagi ya. Lah, konstruksi lagi turun. Ya, konstruksi turun juga gitu. Apa yang kita lihat kayak gitu ya. Itu yang kita lihat. T, M dan A. Trendnya, tujuannya, momentumnya dicari, emitennya, katalisnya, ya, bensinnya diisi, ya. Terus habis itu sopirnya, connect-nya, teman-teman mesti lihat juga lah ya. Oke, nah habis itu arahnya, trading system teman-teman. Kalau kita berarti di tim framework trading system ada di A-nya. Oke, ya. Nah balik lagi ke masalah ini nih. Sekarang kan ancaman paling besar itu ada di konflik Ukraina dan Rusia. Nah oleh sebab itu kita lihat dong peluang kita di mana? Peluang kita ada di komoditas.
Ya, komoditas. Tadi kita bicara mengenai Rusia. Rusia udah beres ya. Berarti ada peluang di sekitar batu bara. Jadi kalau teman-teman punya batu bara, hold aja. Ya, hold ya. Selama belum ada titik terang ya, titik terang. Karena apa? Rusia sama Eropa udah pasti akan bermusuhan. Berapa lama kita nggak tahu. Karena dalam politik kan nggak ada namanya apa itu dibilangnya musuh abadi kan ya, bisa jadi karena saling membutuhkan, nanti dia pasti akan kong kali kong lah ya, tiba-tiba baikan sama Rusia kan, bisa jadi kayak gitu ya, kita nggak tahu ini berapa lama, tapi selama ini terjadi maka kita akan lihat komoditas ya, komoditas terutama yang berhubungan dengan energi itu masih akan membara. Oke, ini bensinnya loh ya, ini bensinnya, silakan pilih emitennya. Ini kita bicara mengenai Rusia. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai Ukraina. Nah, Ukraina mungkin akan lebih seru. Kenapa? Karena ini adalah daerah yang terdampak. Ini yang daerah yang diperangi. Kalau Rusia kan masih aman-amannya. Semua daerahnya masih aman-aman, bener ya? Tapi Ukraina itu berbeda. Ini adalah daerah yang diperangi. Sehingga yang namanya ekonomi berhenti total. Berhenti total. Nah, teman-teman harus lihat. Ukraina ini isinya apa? Yang akan mempengaruhi dunia, yang akan mempengaruhi supply chain global ya. Ukraina ini terkenal dengan basisnya pangan dunia, bukan cuma basisnya Eropa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gandum dari Ukraina, gandum ya, gandum, jagung, terus habis itu jelai ya, itu dari Ukraina itu diekspor keluar kalau tidak salah hampir 60%. Jadi ini apa ya? Dibilangnya negara roti. Ya, kenapa ya? Karena gandum termasuk di Indonesia, termasuk Indofood, Indomie ya, Indomie yang kita makan itu dari Ukraina. Nah, bisa nggak sih tiba-tiba langsung mereka mendapatkan substitusinya? 60% loh, bro. And sis. 60%. Itu pasti akan mempengaruhi sekali supply chain yang namanya gandum dunia. Ya, jadi jangan heran, nanti bentar lagi sari roti akan naik harganya. Ya mungkin Indomie juga nanti akan naik harganya. Kenapa? Karena fluktuasi harga gandum itu nggak bakalan bisa langsung dibalikan dengan segera. Kenapa? Karena nanam itu butuh waktu. Sedangkan batu bara ya masih di situ, ya cuman habis perang udah tinggal disingkirkan puing-puingnya, gali lagi, selesai, ya kan? Tetapi gandum beda. Bahkan kalau tidak salah ya, berita terakhir itu gandum di Ukraina itu tinggal 1 bulan lagi panen. Udah dijebret. Saya nggak tahu nih gandum itu kena bom nggak. Kalau kena bom ya udah. Tapi minimal yang kita tahu bahwa rakyatnya mengungsi, petani-petaninya pasti mengungsi. Jadi area pertanian ini pasti nggak keurus. Ya, nah. Lalu arahnya kemana nih? Nah arahnya kalau teman-teman udah lihat gandum-gandum kayak gini ya naik ya, berarti teman-teman lihat dong, ancamannya pada saham-saham apa nih? Saham-saham yang berhubungan dengan retail ya, termasuk Mayora segala macam pasti kena. Kenapa ya? Kalau saya tidak salah biskuit Roma itu dari gandum, betul ya? Ya kalau saya tidak salah. Jadi otomatis hindarin dong. Ya kita udah tahu ancamannya begini, berarti yang ini jangan dikejar, oke? Nah, habis itu, ya ini kita bicara mengenai gandum, jagung, dan lain sebagainya. Bagi jagung aja teman-teman harus lihat pakan-pakan yang ada. Karena pakan itu dari jagung. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu masih belum bisa swasembada jagung. Kenapa ya? Karena kemarin kita tahu ya, berita-berita ya, petani atau peternak ya, yang ribut soal kenaikan harga jagung. Ya, kalau kita udah swasembada harusnya kita bisa mengendalikannya kan. Nah, itu tidak. Nah, otomatis ada efeknya loh di Indonesia loh. Oke. Nah, teman-teman pilih emitennya. Mana yang kena efek? Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu ke situ, oke? Nah, habis itu bicara mengenai komoditas lainnya. Komoditas lainnya adalah kalau tidak salah ya, biji matahari, soybean kayaknya di situ juga. Terus habis itu ada canola ya. Canola itu semacam kayak jagung juga kalau tidak salah ya. Nah, itu diproses menjadi minyak. Nah, minyak ini sebenarnya adalah substitusi dari, larinya kemana? Larinya ke CPO. CPO ini mungkin barang murahnya. Nah, ini ya yang namanya minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak canola, itu adalah yang
apa dibilang ya? Ini adalah high class-nya lah ya. Nah, bawahnya itu adalah CPO. Oke? Nah, jadi kesimpulannya ya, nanti teman-teman tinggal langsung itu ya. Kalau teman-teman sudah punya emiten-emiten CPO, hold. Ya, hold. Kita bisa lihat lah ya. Kayak CPO sekarang udah all time high kan. Dan kebetulan lagi kalau teman-teman breakdown tentang CPO, supply dan demand-nya itu belum seimbang, terutama di supply-nya. Karena corona ini. Penghasil CPO kan cuman yang terbesar ya, kan Indonesia dan Malaysia. Ya, Indonesia dan Malaysia, betul ya. Nah, sedangkan Malaysia sendiri CPO-nya belum pulih 100%. Yang kerja di perkebunan sawit kan sebenarnya banyak kan TKI ya. Betul ya? Itu kan belum bisa balik. Saya nggak tahu apa sudah bisa balik, benar-benar udah semuanya udah bisa balik. Tapi yang saya tahu itu perbatasan Malaysia itu masih ditutup kan karena COVID ini kan. Ya, jadi TKI masih belum bisa balik lagi. Nah, sedangkan kalau ngandelin Indonesia, ya kita pasti nggak bisa nutupin semuanya ya. Karena apa? Lokal kita juga butuh. Ya, lihat ya harga minyak goreng bagaimana kan. Ya, lokal kita juga butuh. Sedangkan produksi CPO kita sebenarnya lebih banyak dipakai di lokal. Ya, ada biodiesel ya. Jadi ini serapan-serapan yang harus diserap nih. Kalau ngandalin ekspor toh itu nggak terlalu gede sebenarnya. Ya, walaupun CPO dan batubara itu salah dua komoditas yang cukup besar yang kita ekspor. Oke, nah kalau lihat kayak gini, kelihatannya dalam 3 bulan ke depan ya, neraca perdagangan kita masih cukup bagus. Kenapa ya? Karena CPO-nya masih harganya all time high terus. Terus habis itu harga batu baranya kelihatannya akan dibutuhkan. Kayak misalnya Eropa tadi kan dia cuma bertugas. Sekarang kita ketambahan nih ya negara yang membutuhkan batu bara. Tadinya kan kita udah nggak, batu bara hampir boleh dibilang nggak dipakai di Eropa lagi. Ya, dan sekarang dipakai lagi. Ya, karena kalau mereka nggak cari itu, manufaktur mereka akan terganggu. Listrik mereka nggak ada loh. Ya kan? Nah, jadi otomatis kita masih akan ketambahan nih. Ya, moga-moga ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini berhasil mendapatkan kontrak-kontrak dari Eropa. Ya, kalau dia mendapatkan kontrak dari Eropa, berarti pendapatan mereka bagus ya. Betul ya? Oke? Nah, jadi lihat ya story-nya. Saya tidak sedang storytelling di sini loh ya. Ya. Saya menceritakan kepada teman-teman ini sebuah trendnya. Jadi fokus teman-teman harus di mana kendaraannya, cari di mana dia. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya kendaraan itu ingat jangan turun sebelum tujuan. Oke? Tinggal lihat arahnya. Kalau teman-teman naik bus mungkin ada berhenti-berhenti ya. Ya, mungkin ada berhenti di mana ya, sudah itu memang ada ngetemnya sebentar ya, udah jelas ya. Kalau teman-teman mungkin naik pesawat ya, kalau tujuannya agak jauh ya, dia pasti akan transit dong untuk apa? Isi bensin. Oke? Nah, semuanya tinggal lihat di arahnya. Tinggal lihat di technical. Ya, jadi saya pikir cukup jelas ya. Itu kurang lebih bagaimana kita membangun strategi untuk kita melakukan trading ya. Makanya mungkin ya hari Kamis nanti kita akan update. Kayak misalnya bagaimana ya saham-saham big cap bertahan ya. Pada saat teman-teman mungkin lihat ya indeks kita kok agak mengerikan ya, udah capai target sebenarnya. Kita anggaplah consider it done ya, targetnya sudah ke 7.000 sudah done. Nah, kita mau lihat nih nanti ke depannya itu kan seperti apa. Kalau 2 hari ini koreksi ya wajar aja lah ya. Wajar. Kenapa 2 hari ini koreksi? Karena kejepit. Orang cuma transaksinya di hari Kamis, besok hari Rabu, besok Kamisnya udah libur, terus transaksi di hari Sabtu libur lagi. Hari Jumat libur lagi, Sabtu Minggu, ya kan? Mungkin minggu depan akan jalannya lebih lancar, ya. Kenapa kita masih cukup optimis dengan pergerakan indeks? Satu, karena inflow-nya. Inflow-nya itu bukan turun loh. Bahkan hari ini adalah inflow terbesar 1,7, hampir 1,7 T. Ya, waktu hari Jumat kemarin itu 1 T lebih, 1 triliun lebih. Nah, kalau mereka saja punya harapan untuk indeks harga saham gabungan, kok kita enggak? Nah, sekarang kita lihat ya, itu kan adalah salah satu tujuannya kan. Sentimennya juga udah ada kan. Nah, emitennya yang kita masuk itu harus tepat. Ya, kalau udah masuk emiten yang tepat, ya sopirnya.
sopirnya, habis itu bensinnya seberapa penuh. Ini kebetulan aja kayak misalnya India. India itu sebenarnya ada dua trend. Satu di batu bara, satu lagi di mobil listrik. Ini kebetulan ada dua ya. Ada dua, jadi cukup kenceng. Oke? Jadi ini saya hanya mereview itu saja, oke teman-teman ya. Kayak misalnya teman-teman lihat trennya masih utuh kok. Ya kayak misalnya saham-saham yang berhubungan dengan big cap ya di finance itu trennya juga masih utuh. Jadi mungkin beberapa 2 hari ke depan inilah ya. Karena ini transaksi harusnya ya tidak terlalu menyenangkan memang ya. Jadi kalau dia koreksi ya sudah, selama dia tidak membatalkan atau tidak sampai menggagalkan trading plan kita, ya wis kita ikut. Oke, teman-teman ya. Saya pikir untuk hari ini cukup ya. Tinggal teman-teman lakukan persiapan, analisa juga ya. Kemudian cocokkan dengan karakter teman-teman ya. Lakukan risk management, itu paling penting ya. Kenapa risk management itu otomatis menjaga psikologi kita. Ya, psikologi kita terjaga, kita bisa melihat segala sesuatunya lebih netral. Segala sesuatunya benar-benar lebih logis ya, logis. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita digerakkan untuk buy dan sell itu karena emosi. Nah, itu udah pasti akibatnya fatal. Ya, kalau nggak cut loss ya masih untung kalau mereka bisa stop loss. Ya. Oke. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Selalu perhatikan risk management. Oke. Sampai ketemu lagi di hari Kamis mendatang ya. Kita update kira-kira ada watchlist apa yang bisa kita perhatikan di hari Kamis mendatang. Oke. Tetap sehat ya teman-teman, tetap semangat. Salam tim.